Dari novel Rumah Kacanya Pramudia Anantalar, saya akhirnya tahu ternyata penggunaan preman oleh penguasa itu telah terjadi sejak zaman Belanda. Gini, penguasa Hindia Belanda karena dipijakannya adalah hukum, maka mereka tidak mau melakukan tindakan yang melanggar hukum. Maka ketika ada seseorang yang kritis dan suaranya sangat dianggap mengganggu stabilitas, penguasa akan menggunakan preman untuk mengintimidasi dia, keluarganya, dan orang-orang sekitarnya yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketika mereka sampai karena kepepet itu melakukan pelanggaran hukum, pemerintah penguasa punya alasan untuk melakukan tindakan hukum pada dia itu. Dan tidak hanya itu, ketika di masa Serikat Islam, waktu itu Serikat Islam adalah salah satu organisasi dengan pengikut terbanyak di dunia, dan itu menjadi sorotan dunia. Maka agar ini tidak mengganggu pemerintahan penguasa Belanda, mereka menginginkan agar nama dari ormas ini jelek. Caranya bagaimana? Mereka penguasa menghendaki Serikat Islam ini melakukan penyerangan terhadap komunitas Tionghoa. Tapi ini tidak mungkin, karena apa? Karena hubungan mereka selama ini baik-baik saja. Maka oleh karena itu penguasa mengutus preman. Ketika terjadi kumpulan massa Serikat Islam, maka preman ini mulai menyerang komunitas Tionghoa. Dan kita tahu dalam psikologi massa, ketika ada kelompok kecil dalam kelompok besar itu melakukan sebuah kerusuhan, kelompok besar itu akan dengan segera mengikutinya. Tapi waktu itu ini operasi senyap, artinya penguasa Belanda saat itu memerintahkan bawahannya, dan bawahannya memerintahkan bawahannya lagi. Nah, bawahannya lah inilah yang menerjemahkan keinginan pucuk pimpinan tersebut. Dan preman itu ketika melakukan tindakan, ia tidak dilindungi oleh hukum. Artinya ketika ia tertangkap oleh kepolisian atau melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum, ia akan kena tindakan hukum. Dan ia tidak diizinkan untuk mengatakan ia disuruh atasan. Ia harus menanggung sendiri perbuatannya. Itu premanisme di masa itu. Maka ketika ada preman, kemudian ia punya organisasi ormas resmi, itu menjadi sangat aneh buat saya, sangat aneh.